28 sudah ada sih. Ya ampun. Oke, langsung dimulai aja ya di sini. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini langsung bisa dimulai dari urutannya. Yang pertama yaitu Herlina, bisa disiapkan terlebih dahulu. Terus nanti setelah Herlina selesai langsung aja sesuai urutannya gitu. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk urutan yang pertama Herlina. Apakah saya suara dapat dengar? Sudah.
Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erlina Indah akan maaf, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah hari ini semuanya datang? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Indah Alfiah. Hadir, Bu. Lintang Holisah. Ada, Bu. Risnanda. Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum masuk ke topik pembahasan pada pertemuan kali ini, kira-kira siapa yang masih ingat topik pembelajaran pada minggu lalu? Iya, jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari mengenai benda hidup dan benda tak hidup. Kira-kira siapa yang dapat menyebutkan apa saja yang termasuk benda tak hidup? Ya, silakan angkat tangan anak-anak. Kipas, Bu. Ya, jadi benda tak hidup itu contohnya seperti meja, kursi, terus pintu, itu merupakan contoh benda tak hidup. Kira-kira siapa yang sudah mengetahui topik pembelajaran pada kali ini? Ayo, siapa? Seperti tertera pada layar HP dan laptop kalian, yaitu mengenai gerak dan gaya. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, di sini materi gerak dan gaya ini berlandasan pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu memahami gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang KD 4.2 yaitu melakukan penyelidikan tentang gerak pada makhluk hidup dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Oke, pada materi ini dilakukan dengan tujuan supaya siswa dapat mengetahui tentang gerak, gaya, kemudian mendeskripsikan gerak berdasarkan keadaan dan lintasannya, kemudian menyebutkan karakteristik dari GLDB, kemudian deskripsikan mengenai resultan gaya, dan menyebutkan contoh-contoh dari gaya, serta dapat menjelaskan mengenai hukum Newton, yaitu dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gerak. Jadi, gerak itu merupakan
Suatu perpindahan atau pergeseran benda secara umum dapat dikatakan benda itu bergerak apabila terjadi perubahan posisi dari suatu titik ke titik lain. Dalam ilmu fisika sendiri, gerak ini didefinisikan sebagai suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak itu apabila dia berubah dari posisi semula kemudian menjadi posisi saat itu juga. Selanjutnya ada macam-macam gerak pada benda. Yang pertama itu ada gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya. Yang pertama itu ada gerak lurus. Contohnya itu kendaraan yang berjalan seperti mobil, motor, sepeda, kereta api yang melaju pada rel, kemudian buah apel yang jatuh dari pohonnya. Kemudian ada gerak melingkar. Contohnya itu gerak melingkar ketika melihat roda kendaraan yang bergerak memutar pada porosnya. Selanjutnya ada gerak parabola. Contohnya itu merem yang bisa meluncurkan peluru dan bola yang melambung ketika ditendang akan dilemparkan ke atas. Selanjutnya gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Yang gambar pertama ini yang di atas merupakan benda gerak semu. Nah, gerak semu ini memberikan kesan ketika sedang melihat benda bergerak. Misalnya ketika melihat pemandangan dari pesawat yang bergerak, kan seakan-akan di sekelilingnya kita itu pemandangan yang dilihat itu bergerak, padahal yang bergerak itu adalah kita yang berada di dalam pesawat. Kemudian gambar yang kedua ini yang di bawah merupakan gerak relatif. Nah, ini ketika ada dua orang di posisi yang berbeda, misalnya ini namanya Cynthia di dalam taksi dan Bella di luar. Nah, jika acuannya adalah Bella, maka yang bergerak adalah Sinta. Di sisi lain, jika titik acuannya adalah Sinta, itu berarti yang sedang bergerak adalah Bella. Kemudian gerak benda berdasarkan sifat kecepatannya. Ada gerak GLB dan gerak GLBB. Nah, GLBB merupakan gerak suatu benda dari lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, di gambar ini terlihat jelas bahwa ada peristiwa mobil dan motor yang jalan lurus dengan kecepatan yang tetap atau stabil. Kemudian yang kedua ada GLBB. Nah, di dalam GLBB itu ada dua jenis, yaitu GLBB dan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kira-kira siapa yang tahu ini merupakan jenis GLBB dipercepat atau diperlambat? Ayo anak-anak, siapa yang mengetahui ini merupakan GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat? Coba Mbak Indah Alfia, ini merupakan
gambar GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Halo? Oke, sepertinya Mbak Indah kesusahan sinyal, akan saya lanjutkan saja. Jadi ini merupakan contoh gambar GLBB diperlambat. Karena apa? Karena ini membutuhkan gaya yang lebih untuk menaiki bukit. Kemudian yang ini merupakan contoh dari GLBB dipercepat. Selanjutnya ada gerak pada tumbuhan. Nah, ini gerak pada tumbuhan itu ada seperti gerak endodonom, yaitu disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Kemudian yang kedua, ada gerak higroskopis yang diakibatkan karena adanya perubahan kadar air di dalam sel tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu gerak esionom. Gerak esionom ini disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Nah, gerak esionom ini dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Oke, kita ice breaking sebentar. Sepertinya sudah mulai pusing. Coba, siapa yang bisa menebak ini gambar? Cerita liburan, Bu. Ya, ada jawaban lain? Iya, jadi jawabannya tepat ya. Jawabannya yaitu cerita liburan. Bagus, terima kasih ya yang sudah menjawab. Kemudian kita akan membahas topik selanjutnya. Lumayan ya, ice breaking barusan sudah memberikan kesan refresh sedikit pada pikiran kita. Jadi kita akan langsung masuk ke topik selanjutnya mengenai gaya. Jadi gaya ini merupakan sesuatu yang berupa dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Di dalam gaya ini terdapat hukum Newton, yaitu hukum Newton 1 yang berbunyi bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda tersebut akan diam dan akan bergerak lurus secara beraturan, di mana sigma F sama dengan 0. Kemudian pada hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatannya sama dengan arah gaya benda, di mana F sama dengan M dikali A. Untuk keterangannya bisa dilihat di layar smartphone kalian. Kemudian bila gaya bekerja lebih dari 1, maka ditulis sigma F sama dengan sigma M dikali A. Selanjutnya ada hukum Newton 3. Mbak, waktunya Ketika habis. suatu benda, oh iya, tak tutup ya. Bentar.
kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu gaya dan besaran vektor yang memiliki besar dan arah benda dapat bergerak karena adanya gaya. Kemudian ini untuk soal latihannya, silahkan kalian kerjakan pada selembar kertas, kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu selanjutnya ya. Atas perhatiannya, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Herlina. Langsung aja masuk ke urutan selanjutnya, yaitu Mbak Indah. Bisa langsung disiapkan, nanti kira-kira 11.25 dimulai. Mbak Esa, ini udah ada peringatan Zoom-nya. Kurang berapa menit? 10 menit. Mau di-end dulu. Ini bikin room baru. Ya, nggak apa-apa. Boleh gitu.